Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Nah, kira-kira bencana alam apa ya yang akan kita bahas? Tidak lama ini kita digemparkan oleh terjadinya bencana gunung meletus yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2023 yang berada di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, di Tanah Datar, Sumatera Barat. Meletusnya Gunung Merapi dengan ketinggian 2.891 mdpl ini ditandai dengan adanya muntahan kolam abu yang berisi material vulkanik hingga dari 3.000 meter puncak kawah yang disertai suara dentuman yang mengagetkan warga setempat. Pada bencana ini ditemukan 75 orang korban jiwa yang mana 52 orang dapat diselamatkan dan 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara dari penanggulangan bencana gunung meletus tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini dilewati rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat meletus sewaktu-waktu. Apa itu gunung meletus? Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, apa sih dampak yang disebabkan oleh gunung meletus tersebut? Yang pertama yaitu pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan seperti pernapasan dan penglihatan. Yang kedua, pencemaran air bersih akibat abu vulkanik. Yang ketiga, rusaknya lahan pertanian, kebun, dan ladang. Yang keempat, rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum. Yang kelima, rusaknya tempat tinggal. Yang keenam, kebakaran hutan di sekitaran gunung. Yang ketujuh, korban jiwa seperti manusia dan hewan. Nah, selanjutnya apa yang harus diketahui dan dilakukan sebelum gunung api terjadi? Yang pertama yaitu memantau terus-menerus status gunung api baik dari normal, waspada, siaga, atau awas. Yang kedua, membentuk tim tanggap darurat ketika aktivitas Gunung Merapi meningkat. Yang ketiga, menghafalkan jalur evakuasi berdasarkan peta kawasan rawan bencana. Yang keempat, menetapkan lokasi pengungsian dan memastikan fasilitas penunjang siap pakai. Yang kelima, memperhatikan jalur aliran lava atau lahat. Yang keenam, melakukan penyuluhan pendidikan serta simulasi evakuasi kepada warga dekat puncak gunung. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita persiapkan sebelum gunung api terjadi? Yang harus dipersiapkan, yang pertama yaitu masker dan pelindung mata. Yang kedua, siapkan kotak P3K dan tas siaga yang berisi dokumen penting dan makanan minuman. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi letusan gunung api. Apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi letusan Gunung Merapi? Yang pertama, tetap tenang, jangan panik dan jangan terpancing isu. Kedua, hindari daerah rawan bencana seperti sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan aliran lahar. Ketiga, matikan semua aliran yang ada di dalam rumah seperti air, listrik, dan api. Keempat, lindungi diri dari abu vulkanik dengan menggunakan topi, pelindung mata, masker, jaket, celana panjang, dan sepatu. Kelima, segera menuju ke titik kumpul evakuasi dan jangan lupa mengunci rumah. Keenam, ikuti instruksi petugas terkait skema pengungsian. Ketujuh, bantulah kelompok yang memerlukan bantuan seperti bayi, orang jompo, dan disabilitas, serta orang yang memerlukan bantuan lainnya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah letusan gunung api terjadi? Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu dan aliran lahar.
Yang kedua, hindari berkendaraan di tengah hujan abu karena dapat merusak kerja mesin kendaraan. Yang ketiga, bersihkan atap rumah dari timbunan debu vulkanik karena dapat menyebabkan atap runtuh. Keempat, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gunung meletus jangan ditakuti, tetapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh dalam menghadapi